Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Francesco Camarda, harapan masa depan AC Milan yang sedang berkembang. Pemain muda berbakat milik AC Milan, Francesco Camarda, kini memikul ekspektasi besar baik dari negaranya maupun klubnya. Sebab meskipun usianya masih sangat muda, Camarda telah menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang menjanjikan dan klub berencana untuk membiarkan dirinya tumbuh secara alami tanpa tekanan berlebihan. Keterlibatan Camarda dalam tim asuhan Paulo Fonseca tampaknya tinggal menunggu waktu. Pemain berusia 16 tahun ini sudah menarik perhatian dan kini mulai terlihat dalam lingkup tim utama Milan. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, meskipun masih sangat muda, Camarda sudah menjadi bagian penting dari masa depan Rossoneri. Fakta bahwa ia sudah terlibat dalam acara-acara tim utama, termasuk menandatangani tanda tangan dan berfoto bersama penggemar, menunjukkan bahwa klub siap membimbingnya menuju masa depan yang cerah. Francesco Camarda diharapkan akan bergabung dengan skuad Liga Champions Milan pada hari Rabu. Meski usianya baru 16 tahun dan 226 hari, kesempatan untuk duduk di bangku cadangan dalam kompetisi sebesar itu adalah pencapaian luar biasa. Ini menandai langkah penting dalam karirnya yang masih sangat muda. Namun sesuai dengan rencana AC Milan yang ingin mematangkan potensi besar dalam dirinya, Camarda tidak hanya menunjukkan bakat di lapangan, tetapi juga kedewasaan mental yang luar biasa untuk usianya. Ia menjalani kehidupan profesional dengan serius dan menunjukkan pemahaman mendalam tentang apa yang diperlukan untuk terus berkembang. Dukungan dari rekan-rekannya seperti Alvaro Morata yang memberikan pelukan hangat saat latihan menunjukkan bahwa pemain muda ini memiliki dukungan penuh dari tim. Meski beban ekspektasi besar, Camarda tampaknya siap meraih setiap kesempatan dengan tangan terbuka. Dengan kedewasaan dan bakat yang terus berkembang, Milan sangat yakin bahwa Camarda sedang berada di jalur yang benar. Klub terus memantau pertumbuhan fisik dan mentalnya, memastikan bahwa ia tidak terburu-buru. Meski masih ada jalan panjang sebelum ia benar-benar siap untuk memimpin tim, Camarda kini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bisa menjadi salah satu bintang masa depan AC Milan. Menjamu klub Brugge, Milan fokus pada Maxim de Cuyper. AC Milan akan menghadapi klub Brugge dalam laga penting Liga Champions malam ini di San Siro. Dalam pertandingan yang sangat penting ini juga, Milan secara khusus memantau bek kiri Brugge, Maxim de Cuyper, yang kabarnya menjadi target Rossoneri. Laporan terbaru menyebutkan bahwa AC Milan tertarik pada de Cuyper yang tampil impresif bersama klub Brugge. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Milan untuk memantau langsung performanya di lapangan. AC Milan sebelumnya telah menggunakan strategi serupa ketika mencari pemain baru, dan dengan kontrak Theo Hernandez yang belum diperpanjang, posisi bek kiri memang menjadi perhatian. Namun manajer Milan Paulo Fonseca telah mengonfirmasi bahwa Theo Hernandez akan kembali tampil pada laga ini. Setelah absen dalam beberapa pertandingan sebelumnya, situasi ini semakin menarik karena de Cuyper akan menjadi sorotan di laga ini sebab Milan tengah mencari opsi jangka panjang di posisi bek kiri. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi Milan dan klub Brugge, terutama karena kedua tim memiliki ambisi tinggi di Liga Champions dan Rossoneri khususnya akan berusaha untuk memanfaatkan laga kandang ini. Federico Di Marco sangat menghormati Theo Hernandez. Federico Di Marco, salah satu bek kiri terbaik di dunia, menyadari persaingannya dengan bintang AC Milan Theo Hernandez. Dalam sebuah wawancara, pemain Inter Milan ini mengungkapkan kekagumannya pada Theo dan bagaimana ia ingin mencuri beberapa sifat dari bek asal Prancis tersebut. Pengakuan ini memperlihatkan rasa hormat yang mendalam di tengah persaingan ketat di lapangan. Sebab dalam beberapa musim terakhir, Di Marco sering dianggap sebagai salah satu bek sayap paling cemerlang di dunia. Namun ia kerap berada di bawah Theo Hernandez dalam peringkat individu. Meskipun Inter Milan lebih kompetitif secara keseluruhan dibandingkan Milan, Theo selalu menjadi sorotan karena kemampuannya yang luar biasa di sisi kiri lapangan. Namun musim ini memberikan tantangan baru bagi Theo Hernandez. Penampilannya yang kurang konsisten di Milan membuka peluang bagi Di Marco untuk bersinar lebih terang. Kendati demikian,
Sangat sedikit yang akan memilih Di Marco di atas Theo ketika keduanya berada di puncak performa mereka. Dalam wawancara dengan BSMT, Di Marco berbicara tentang betapa ia menghormati Theo Hernandez dan bagaimana ia berharap pemain Prancis tersebut terus berkembang. Di Marco mengakui bahwa meskipun ia sering menerima hinaan dari pendukung rival, hal itu tidak mengurangi rasa hormatnya kepada Theo Hernandez. Persaingan antara Federico Di Marco dan Theo Hernandez diakui oleh banyak pengamat sebagai salah satu yang paling menarik di sepak bola Eropa. Kedua pemain memiliki keahlian luar biasa di posisi bek kiri, dan meskipun mereka bersaing di lapangan, ada rasa hormat yang besar di antara keduanya. Tekad Paulo Fonseca akhiri mimpi buruk Milan di Liga Champions. Manajer AC Milan Paulo Fonseca bertekad untuk mengakhiri masa-masa sulit timnya di Liga Champions saat menjamu klub Brugge nanti malam. Menjelang pertandingan tersebut, Rossoneri memiliki modal yang kurang meyakinkan di mana pada dua pertandingan pertama harus berakhir dengan kekalahan. Meski demikian, pada laga ini Paulo Fonseca bertekad untuk membawa Milan bangkit serta meraih kemenangan demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Liga Champions adalah kompetisi yang berbeda. Kami memulai dengan menghadapi dua tim terkuat di Eropa. Kami kesulitan saat menghadapi Liverpool, namun saya melihat kualitas saat menghadapi Leverkusen. Kami harus menang besok. Saya tidak berpikir terlalu jauh ke depan. Kami belum memenangkan dua laga pertama, jadi kami harus fokus pada laga berikutnya tanpa membuat perhitungan, ujar Fonseca seperti dilansir dari laman resmi klub. Main cuma 5 menit, Tammy Abraham kembali alami cedera bahu. Penyerang AC Milan pinjaman dari AS Roma, Tammy Abraham dipaksa meninggalkan lapangan hanya 5 menit setelah ia masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan kandang Serie A melawan Udinese. Pemain Inggris itu menggantikan Alvaro Morata di menit ke-73, tetapi ia terpaksa keluar lapangan hanya 5 menit kemudian karena mengalami cedera bahu. Ia langsung mendapatkan perawatan medis dari Dr. Rossoneri, tetapi harus digantikan pada menit ke-78 oleh rekan senegaranya Ruben Loftus-Cheek. Abraham telah mengalami cedera pada bahu kanannya pada tahun 2023 saat bermain untuk Roma. Insiden tersebut terjadi ketika kiper Udinese, Maduka Okoye berhasil menyelamatkan tembakan Christian Pulisic dari jarak dekat. Bola rebound tersebut kemudian coba dimanfaatkan oleh Abraham untuk mencetak gol. Namun pemain asal Inggris tersebut malah tersandung dan jatuh dengan bahu kanannya. Dia kemudian tergeletak di tanah sambil kesakitan. AC Milan sendiri merupakan klub Italia kedua bagi Abraham, di mana sang pemain untuk pertama kalinya merantau keluar dari Inggris di tahun 2021 dengan bergabung dengan AS Roma. Namun musim lalu dia lama absen karena mengalami cedera. Mantan striker Chelsea itu secara total sudah tampil sebanyak 84 kali di Serie A dengan torehan 26 gol. Bersama tim Rossoneri, Abraham diharapkan bisa kembali menggigit di bawah asuhan Paulo Fonseca. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.